Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah keselamatan. Ayat tema terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam kehidupan ini, kita harus menghadapi nyala api pencobaan dan membuat pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya. Ada begitu sedikit penyangkalan diri, begitu sedikit penderitaan demi Kristus, sehingga salib hampir seluruhnya dilupakan. Kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya, jika kita mau duduk dalam kemenangan bersamanya di atas tahtanya. Selama kita memilih jalan pemanjaan diri yang mudah dan takut pada penyangkalan diri, iman kita tidak akan pernah menjadi teguh, dan kita tidak dapat mengetahui kedamaian Yesus maupun sukacita yang datang melalui kemenangan yang disadari. Yang paling dimuliakan dari bala tentara tebusan yang berdiri di hadapan tahta Allah dan Anak Domba, berpakaian putih, mengetahui konflik kemenangan, karena mereka telah muncul melalui kesusahan yang besar. Testimonies for the Church 5 halaman 215. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 6-9. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini dengan jelas mengulangi kembali tentang pentingnya karunia penderitaan. Radian Religion halaman 121 paragraf 2 berkata, kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya jika kita mau duduk dalam kemenangan bersamanya di atas tahtanya. Jika dikatakan harus, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus bila mana kita mau duduk dalam kemenangan bersama Yesus di sorga nanti. Penderitaan yang bagaimana yang Yesus alami? Penderitaan oleh karena kebenaran.
Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 14 berbunyi, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar." Sebab yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus akan berbahagia, duduk bersama Yesus di atas tahtanya. Kembali, mengapa penderitaan itu penting sekali? Ingat kembali renungan pagi tanggal 8 April yang berkata dalam Radiant Religion halaman 100 paragraf 3. Bukan bebas dari pencobaan, tetapi di dalam pencobaan, karakter Kristiani dikembangkan. Karunia penderitaan itu membersihkan karakter kita dari kekotoran. Sebab renungan tanggal 8 April tersebut juga berkata, ujian berat yang ditanggung oleh kasih karunia Allah mengembangkan kesabaran, kewaspadaan, ketabahan, dan kepercayaan yang dalam dan tetap kepada Allah. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 214, paragraf 2, berbunyi, "Tidak seorang pun dari kita akan pernah menerima meterai Allah, sementara karakter kita memiliki satu titik atau noda di atasnya. Terserah kita untuk memperbaiki kekurangan dalam karakter kita, untuk membersihkan bait suci jiwa dari setiap kekotoran. Kemudian hujan akhir akan turun ke atas kita, seperti hujan awal turun ke atas para murid pada hari Pentakosta." Inilah pentingnya mengambil bagian dalam penderitaan, khususnya penderitaan Kristus. Karakter kita dibersihkan dari noda dan kita layak menerima meterai Allah. Nah, perhatikan, Roh Nubuat berkata, terserah kita untuk memperbaiki kekurangan dalam karakter kita. Terserah kita untuk membersihkan bait suci jiwa kita dari kekotoran. Jika dikatakan terserah kita, maka itu artinya kita punya pilihan. Mau memperbaiki karakter atau tidak? Mau dibersihkan dari kekotoran atau tidak? Sebab kita bukan robot. Kita manusia ciptaan Allah termulia yang diberi kuasa memilih. Nah, jika kita memilih untuk memperbaiki karakter dan membersihkan kekotoran bait suci jiwa kita, apakah yang perlu kita lakukan? Kita baca From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 yang menjelaskan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Bila mana kita memutuskan untuk memperbaiki karakter dan membersihkan bait suci jiwa kita, maka tugas kita adalah buka pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk. Sebab Yesus masuk bukan dengan memaksa, tetapi Yesus masuk atas kerelaan dan izin dari kita. Itu sebabnya Yesus mengetuk pintu hati kita. Buka pintu atau tutup pintu adalah pilihan kita. Tetapi begitu kita buka dan izinkan Yesus masuk dalam hati kita untuk berkuasa di dalam hati kita, maka Yesus akan bekerja membersihkan bait suci jiwa kita dan mengubahkan hidup dan karakter kita. Pembersihan dan pembaharuan hidup bukan hasil usaha kita, tetapi hasil pekerjaan Kristus dalam hidup kita, karena kita memilih untuk buka hati dan izinkan Yesus masuk dan berkuasa dalam hati kita. Nah, perhatikan pekerjaan Kristus dalam hati kita berikut ini. Homeward Bound halaman 62 paragraf 4 menjelaskan, kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus.
jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Jelas sekali bahwa semua karakter kita akan diubahkan jika Kristus tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Lihat yang ditandai warna hijau, yaitu melalui kehadiran Roh Kristus. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, kita masih punya harapan untuk menerima meterai Allah dan selamat. Karena meskipun kita alami derita, sebab memang kita yang beribadah dalam Yesus pasti alami aniaya, tetapi itu bukan untuk kehancuran kita, namun untuk pemurnian kita, agar hati kita dibersihkan dan mengeluarkan buah-buah karakter Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 215, paragraf 2. Tidak seorang pun perlu mengatakan bahwa kasusnya tidak ada harapan, bahwa dia tidak dapat menjalani kehidupan seorang Kristen. Penyediaan yang cukup dibuat oleh kematian Kristus untuk setiap jiwa. Yesus adalah pertolongan kita yang selalu hadir pada saat dibutuhkan. Hanya berseru kepadanya dengan iman, dan Dia telah berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan Anda. Pertolongan kita ada pada Yesus dan hanya Yesus. Sebab Yesuslah yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itulah roh hujan awal yang jemaat mula-mula terima, dan itulah roh hujan akhir bagi kita yang percaya dan memilih untuk membuka hati bagi Yesus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa kita harus ambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya agar kita selamat. Sebab penderitaan itu untuk memurnikan kita, dan kita tidak sendirian. Sebab Yesus beserta kita, asal kita mau buka pintu hati dan izinkan Yesus masuk. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting sekali pada pagi hari ini, sebab berhubungan dengan keselamatan. Kami harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, bila mana kami mau selamat. Sebab itulah yang membersihkan kekotoran dalam hati kami, mengubahkan akan kehidupan dan karakter kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan adalah pilihan kami untuk mau dibersihkan atau tidak. Adalah pilihan kami apakah mau membuka pintu hati atau tidak. Sebab saat ini Yesus sedang mengetuk, dan barang siapa yang mau membuka hatinya, maka Yesus masuk oleh kehadiran Roh-Nya, dan Dia bekerja untuk membersihkan hati kami dan mengubahkan kehidupan serta karakter kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati ini, dalam hidup kami, maka kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Bapa. Karena di mana Kristus berada, itu sama dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.